Oke, kembali lagi bersama saya dalam channel Matematika Smart Boni Kopong. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks dengan matriks. Video ini adalah video bagian keempat dari materi tentang matriks. Mari kita mulai. Oke, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda diharapkan dapat menentukan penyelesaian persoalan matriks dengan menggunakan operasi perkalian matriks, ya. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut, ya. Randi dan Lia ingin membeli buku dan pensil. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Jika harga sebuah buku Rp500 dan sebuah pensil Rp150, berapa masing-masing mereka harus membayar, ya. Sekarang perhatikan bahwa untuk menentukan berapa uang yang harus dibayar oleh Randi dan Lia, sekarang perhatikan bahwa Randi membeli 3 buku, sementara satu bukunya harga 500. Randi juga membeli satu pensil harganya 150, ya. Kalau begitu, uang yang harus dibayar oleh Randi, ya, karena 3 buku, maka dia harus membayar 3 kali harga buku, ya, sehingga kita peroleh 3 kita kali dengan harga buku 500. Selain buku, Randi juga membeli pensil, berarti kita harus tambahkan, ya, dengan satu pensil, ya, satu pensil dengan harga 150, berarti 1 kali 150, ya, kita tambah dengan 1 kali 150. Maka uang yang harus dibayar Randi 3 kali 500, 1500 tambah 1 kali 150, berarti jumlahnya menjadi 1650, ya. Jadi uang yang harus dibayar Randi sebesar 1650. Oke, sekarang Lia membeli buku ada 4, ya. Berarti 4 kita kali dengan harga buku. Harga buku 500. Lia juga membeli 2 pensil, berarti ditambahkan dengan 2 kali harga pensil, 150. 4 kali 500, kita dapat 2000, 2 kali 150, 300, berarti 2000 tambah 300, ya. Jadi Lia membayar uang sebesar 2300, ya. Perhatikan bahwa penyelesaian soal seperti ini, ya, kita dapat menyelesaikan dengan konsep perkalian matriks dengan matriks, ya. Sekarang perhatikan. Dengan menggunakan konsep perkalian matriks, ya, maka persoalan tadi kita bisa tuliskan sebagai berikut, ya. Sekarang perhatikan. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil, ya. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Maka dalam konsep perkalian matriks kita dapat menuliskan sebagai berikut, ya. 3 buku 1 pensil. Ini kita tulis di baris pertama, ya. Sehingga di sini menjadi 3 1, ya. Sementara Lia membeli 4 buku 2 pensil. Kita tulis di baris kedua, begitu, ya. Sekarang kita kalikan dengan berapa, begitu, ya. Karena harga buku 500 dan harga pensil 150, maka di sini kita menulis ini harga bukunya dan di sini harga pensil. Jadi bentuknya jadi seperti ini, ya. Sehingga selanjutnya cara perkaliannya adalah sebagai berikut, ya. Ini pertama ini adalah matriks berordo 2 kali 2, ya. 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom. Yang sebelah ini adalah matriks berordo 2 kali 1. Karena ada 2 baris tapi hanya 1 kolom. Begitu, ya. Ingat cara mengalikannya demikian, ya. 3 kita kali dengan 500 ditambah dengan 1 dikali 150. Jadi baris pertama dikali kolom pertama, ya. Yang berikut baris kedua kita kali dengan kolom pertama, ya. Berarti jadinya 4 dikali dengan 500 ditambah dengan 2 dikali dengan 150, ya. Sehingga kita dapat
3 kali 500 tambah 1 kali 150, begitu. Dan di bawahnya 4 kali 500 tambah 2 kali 150. Hasilnya menjadi 1650 dan 2300 ya. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa matriks pertama ini berordo 2 kali 2, matriks kedua adalah ordo 2 kali 1, sementara hasilnya itu berordo 2 kali 1. Artinya 2 baris 1 kolom. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang bagaimana kita dapat mengalihkan dua buah matriks ya? Untuk dapat mengalihkan dua buah matriks, kita perlu syarat ya. Andaikan kita punya dua buah matriks, katakan matriks A dan matriks B ya, maka matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika, ini syaratnya ya, jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Begitu ya. Untuk memahami ini, coba kalian bayangkan bahwa matriks A dan matriks B adalah dua buah kartu domino ya. Sekarang perhatikan. Andaikan saya meletakkan kartu domino pertama. Ini 2 2. Kita bayangkan saja ini 2 kali 2, begitu ya. Maka orang berikut ya bisa masuk untuk bermain apabila angka di sini 2 juga, begitu ya, sehingga kita bisa tempel begitu. Nah, jadi dia cocok. Tetapi kalau orang berikut itu memasang angka 1 ya, 1 di depan seperti ini, coba perhatikan, jelas tidak cocok, kartunya tidak bisa dimainkan ya. Jadi itu kalian bayangkan bahwa konsep perkalian matriks kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi jika matriks A berordo M kali N ya, dan matriks B berordo N kali P, maka A kali B sama dengan C. Katakan C ini adalah hasil kali dari A kali B. Maka C akan berordo M kali P. Ya, sekarang perhatikan ya. Matriks A berordo M kali N. Seperti ini ya. A berordo M kali N, maka matriks berikut, matriks B, ordonya itu banyaknya baris harus sama dengan N, supaya bisa cocok. Kalian perhatikan, ini, saya masukkan kartu domino. Ya, seperti ini. Ya, jadi matriks B berordo N kali P. Maka, hasil kali dari A kali B akan berordo M kali P. Ya, jadi matriks C ini berordo M kali P. Kalian lihat di sini pinggir kali pinggir, begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengalihkan matriks? Misalnya kita punya matriks A kali B sama dengan C, maka elemen matriks C, ingat C ini adalah hasil perkalian ya, adalah penjumlahan dari hasil kali elemen baris matriks A, ingat baris matriks A dengan elemen kolom matriks B yang bersesuaian ya. Sekarang perhatikan bagaimana cara mengalihkan matriks A dan matriks B ya. Andaikan matriks A berordo M kali N ya, dan matriks B berordo N kali P, maka pastikan bahwa hasil perkalian matriks A kali matriks B akan berordo M kali P. Ingat, M ini diambil dari baris matriks A dan P ini diambil dari kolom matriks B. Gitu ya. Sekarang bagaimana cara mengalihkan? Cara mengalihkannya kita ingat pakai kata kunci baris kali kolom ya. Jadi pertama kita ambil baris pertama. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Ya. Hasilnya kita tulis pada baris pertama, kolom pertama di sini ya. Baris pertama, kolom pertama. Yang berikut kita ambil masih di baris pertama. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, yang hasilnya akan kita tulis pada baris pertama, kolom kedua, begitu ya. Jadi baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua ini, maka hasilnya kita tulis di baris pertama, kolom kedua, begitu ya. Setelah itu kita ambil lanjut di baris kedua.
Baris kedua kita mulai kalikan dengan kolom pertama. Baris kedua kali kolom pertama kita tuliskan di sini baris kedua kolom pertama. Baris kedua kita kali dengan kolom kedua, kita tulis di sini baris kedua kali kolom kedua. Begitu ya. Oke, sekarang perhatikan contoh yang pertama ya. Katakan kita punya dua buah matriks yang mau dikalikan seperti ini. Matriks pertama dengan elemen 1, 2, 3, 4. Matriks kedua elemennya 5, 7, 6, 8. Bagaimana mengalikan? Kita mulai dengan baris pertama ya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Ingat, baris pertama kolom pertama maka ditulis di sini baris pertama kolom pertama ya. Nanti dan seterusnya baris pertama kali kolom kedua hasilnya ditulis di baris pertama kolom kedua di sini. Begitu ya. Oke. Bagaimana mengalikan? Baris pertama kali kolom pertama kita kalikan. 1 kita kali dengan 5 ditambah dengan 2 kali 6. Begitu ya. Kita perhatikan di sini. 1 kita kalikan dengan 5 ditambah 2 kita kali dengan 6 ya. Jadi 1 kali 5 tambah 2 kali 6. Yang berikut kita ambil baris pertama kali kolom kedua di sini kolom kedua. Maka kita tulis di baris pertama kolom kedua. Kita mulai 1 kita kali dengan 7 ya ditambah dengan 2 kali 8 begitu. Lanjut. Kita ambil baris kedua sekarang. Baris kedua kolom pertama hasilnya di sini. 3 kali 5 ya ditambah dengan 4 kali 6 ya. Berikut baris kedua kali kolom kedua, tulisnya di sini 3 kali 7 ditambah dengan 4 kali 8 ya, 4 kali 8. Nah, kita dapat hasil 1 kali 5 5 tambah 12 di sini ya, 2 kali 6 berarti hasilnya 17. Sini 7 tambah 16 hasilnya 23. Kalau di sini 3 kali 5 15 ya, tambah 24. 15 tambah 24 kita dapat 39. Di sini 21 tambah dengan 32 sehingga kita dapat 53. Kita tulis di sini. Selesai. Kita lanjut ya. Contoh 2 ya. Katakan ada dua buah matriks yang mau dikalikan dengan elemen seperti ini ya. Di sini perhatikan 5, 7 ini di baris pertama kita kali dengan kolom pertama ya. Berarti kita ambil 5 kali 1 ditambah dengan 7 kali 3. Kita tulis di baris pertama kolom pertama ya. 5 kali 1 tambah 7 kali 3. Yang berikut kita ambil baris pertama lagi kali kolom kedua. Tulisnya di sini. Berarti 5 kita kali dengan 2 tambah 7 kali 4 di sini. 5 kali 2 tambah 7 kali 4. Berikut ambil baris kedua. 6 8 kali kolom pertama. Berarti 6 kali 1 tambah 8 kali 3 gitu. Berikut baris kedua kali kolom kedua. Kita dapat 6 kali 2 ditambah dengan 8 kali 4 gitu. Nah, hasilnya berapa? Kita tinggal lihat. 5 kali 1 5 tambah 21 berarti hasilnya di sini 26. Di sini 10 tambah 28 hasilnya menjadi 38. Di sini 6 tambah dengan 24 hasilnya sama dengan 30. Jadi 12 tambah dengan 32 ya hasilnya sama dengan 44 ya. Contoh 3 ya. Andaikan kita diminta untuk menghitung hasil perkalian dari matriks A dan B ya. Matriks A-nya sekian, B sekian. Jadi kita diminta untuk menghitung A kali B dan B kali A ya. Di sini tujuan dari contoh ini sebenarnya kita mau melihat apakah A kali B hasilnya sama dengan B kali A begitu. Kita mulai dengan perhitungan pertama A kali B ya. A kali B. Pertama kita ambil baris pertama 3 kali dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 1 ya dikali dengan 1. Hasilnya kita tulis di sini ya. 3 kali negatif 2 tambah negatif 1 kali 1. Berikut baris pertama kali kolom kedua ya. 3 kita kali dengan 5 ditambah dengan negatif 1 kali dengan 8. Kita tulis di bagian sini ya.
Berikut, kita ambil di baris kedua sekarang ya. 2 kali dengan negatif 2 ditambah dengan 4 kali 1. Tulisnya di sini. Berikut, 2 kali 5 tambah 4 dikali 8. 2 kali 5 tambah 4 kali 8 ya. Sekarang kita hitung satu persatu. 3 kali negatif 2, negatif 6, tambah negatif 1 kali 1, berarti hasilnya menjadi negatif 7. 3 kali 5, 15, tambah negatif 1 kali 8 ya, negatif 8 ya, berarti 15 kurang 8, hasilnya sama dengan 7. 2 kali negatif 2, negatif 4, tambah 4 kali 1, 4 ya, berarti negatif 4, tambah 4, hasilnya 0. 2 kali 5 ya, 2 kali 5, tambah 4 kali 8, berarti 10, ditambah dengan 32, hasilnya sama dengan 42. Oke, sekarang kita lihat hasil kali dari B kali A. Jadi yang tadi itu A kali B, sekarang B kali A. Kita mulai. Baris pertama kali kolom pertama ya. Baris pertama kali kolom pertama. Jadi negatif 2 kali 3 ditambah dengan 5 kali 2. Kita tulis di sini. Berikut, baris pertama kali kolom kedua. Negatif 2 kali negatif 1 ditambah 5 kali 4. Negatif 2 kali negatif 1 tambah 5 kali 4. Berikut, baris kedua sekarang ya. 1 kali 3 ditambah dengan 8 kali 2 di sini ya. Berikut, 1 kali negatif 1 ditambah 8 kali 4. Tulisnya di sini. Sekarang kita lihat hasilnya. Negatif 2 kali 3 tambah 5 kali 2. Berarti negatif 6 tambah 10. Hasilnya sama dengan 4. Berikut di sini. Negatif 2 kali negatif 1 berarti 2. Tambah dengan 20. Hasilnya sama dengan 22. Sekarang yang ini. 1 kali 3 tambah 8 kali 2. Berarti 3 tambah 16. Hasilnya sama dengan 19. Berikut yang ini. 1 kali negatif 1, negatif 1, tambah dengan 32. Hasilnya sama dengan 31. Oke, jadi ini adalah hasil dari B kali A. Ini B kali A. Sekarang kita lihat ya, B kali A hasilnya 4, 22, 19, 31. Kita perhatikan bagaimana dengan A kali B tadi. Oh, ternyata A kali B yang ini. Negatif 7, 7, 0, 42. Oh, ternyata hasil kali dari A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Di sini kita bisa buat kesimpulan. Oh, kalau begitu A kali B tidak sama dengan B kali A dalam perkalian matriks. Artinya perkalian matriks ya, perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Jadi perkalian matriks tidak sama dengan perkalian bilangan real. Perkalian bilangan real A kali B sama dengan B kali A. Ternyata matriks tidak berlaku sifat komutatif. Oke, kita lanjut. Oke, contoh terakhir ya. Contoh 4. Nilai A dari persamaan matriks. Ini matriks yang diberikan ini ya. Adalah titik, titik, titik. Perhatikan bahwa soal ini memuat beberapa operasi ya. Jadi ada operasi penjumlahan dan di sini ada operasi perkalian ya. Jadi kita menggabungkan beberapa operasi untuk kita selesaikan persamaan matriks yang diberikan ya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Sekarang perhatikan di ruas kiri. Ruas kiri ini operasi penjumlahan ya. Negatif 1, D, negatif B, 3 dan seterusnya. Kita operasikan dulu di ruas kiri ini ya. Negatif 1 tambah 4 ya. 1 negatif 1 tambah 4 kita dapat 3. D tambah negatif 5 kita dapat D kurang 5 ya. Negatif B tambah negatif 3 kita dapat negatif B kurang 3. Berikut 3 tambah B, kita tulis di sini 3 tambah B. Oke, sekarang kita operasikan di ruas kanan ya. Ruas kanan ini perkalian, ingat, beda dengan di ruas kiri penjumlahan. Pertama, baris pertama kali kolom pertama ya. Berarti kita ambil 2 kali 2C. Hasilnya kita dapat 4C. Tambah negatif 1 kali
C, negatif 1 kali C. Kita dapat negatif C di sini ya. Ingat ini satu suku ya. Berikut baris pertama kali kolom kedua. 2 kali 1 ya, kita dapat 2. Berikut negatif 1 kali dengan A tambah 1. Jadi kita tulis negatif 1 kali A tambah 1 di sini. Sekarang kita ambil baris kedua ya. Negatif 4 kali 2C, kita dapat negatif 8C. Ditambah 3 kali C, kita dapat 3C. Gitu ya. Berikut baris kedua kali kolom kedua. Negatif 4 kali 1, kita dapat negatif 4 tambah 3 dikali dengan A tambah 1. Oke, sekarang kita jabarkan dulu yang di ruas kanan ya. Kita sederhanakan ya. 4C tambah negatif C, kita dapat 3C. Ini 2 tambah negatif 1 kali A tambah 1, berarti 2 kurang A kurang 1 ya. Oke, sekarang yang berikut, negatif 8 tambah 3C, kita dapat negatif 5C. Negatif 4 tambah 3 kali A, 3A ya, ditambah dengan 3 kali 1, 3. Oke, sekarang perhatikan, kita sudah mendapatkan dua buah matriks ya, ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan ya. Ingat, dua matriks ini ordonya sama, maka kita menggunakan konsep kesamaan dua matriks. Nah, kalau kita pakai kesamaan dua matriks, maka kita ambil elemen yang seletak. Nah, sekarang kita cari elemen seletak yang mudah kita hitung. Pertama yang ini, 3 dengan 3C. Ini seletak ya. Berarti kita bisa tulis persamaannya 3 sama dengan 3C. Begitu ya. 3 sama dengan 3C. Sehingga kita dapat C sama dengan 1. Berikut, C-nya sudah dapat ya. Kita bisa masukkan ini. Negatif B kurang 3 ini seletak dengan negatif 5C. Sehingga kita bisa tulis negatif B sama dengan negatif 5C. Ingat, C-nya kita sudah dapat ya. Sehingga di sini kita bisa tulis negatif B kurang 3 hasilnya sama dengan 5. 5 kali 1 kan C-nya 1 ya. Jadi hasilnya 5. Sehingga kita dapat negatif B sama dengan negatif 5 tambah 3. Kita dapat negatif 2 ya. Sehingga kita dapat B sama dengan 2. Jadi di sini C dengan B kita sudah dapat. Tinggal A. Bagaimana mencari A? Kita lihat suku A-nya. Oh ya, kita bisa ambil suku yang ini. Negatif 4 tambah ini. Dengan elemen yang seletak ini. Sehingga kita dapat persamaan 3 tambah B, ambil dari sini. Sama dengan negatif 4 tambah 3A tambah 3. Ingat, negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Sehingga di sini kita tulis negatif 1 tambah 3A. Oke, B sendiri sama dengan 2. Berarti di sini kita bisa tulis 3 tambah 2 sama dengan negatif 1 tambah 3A. 3 tambah 2, 5 sama dengan negatif 1 tambah 3A. Kalau begitu, 3A sama dengan 6. Negatif 1 pindah ke kiri ya. Oke, kalau begitu kita dapat A sama dengan 6 bagi 3. Sehingga kita dapat A sama dengan 2. Ya, ingat, jadi soal tadi itu kita disuruh mencari nilai A ya. Kalau begitu nilai A sama dengan 2 gitu ya.